Aku bosen Tuhan, aku jenuh. Kenapa ya hidupku masih gini-gini aja? Kenapa ya masih belum ada perubahan yang berarti dalam hidupku? Kenapa? Kenapa? Kenapa Tuhan? Eka. Hai semua, apa kabar? Ketemu saya lagi di sini dengan RK dari Ruang Kesadaran. Konten ini saya buat berdasarkan inspirasi yang muncul dari cerita dan pengalaman teman-teman di lingkungan saya, termasuk orang-orang yang memiliki keinginan untuk mengubah hidup mereka, namun masih bingung mengenai arah yang harus diambil dan bagaimana cara memulainya. Di video kali ini, saya pengen kasih pencerahan buat kamu. Saya akan berbagi tentang salah satu pengalaman hidup saya, dan semoga dari cerita saya ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman ruang kesadaran di luar sana ya. Menurut saya, kamu yang dengan sengaja mendengarkan konten saya kali ini adalah orang-orang yang sedang berkeinginan besar untuk mengubah hidup dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sedang dipenuhi rasa ingin tahu yang tinggi. Bagaimana caranya untuk mengubah hidupmu? Benar kan? Di sini, saya memiliki satu cara sederhana yang tentunya bisa kamu praktekkan sendiri dengan mudah. Dan cara sederhana inilah yang akhirnya membawa perubahan besar yang sangat signifikan dalam kehidupan saya dan menjadikannya jauh lebih baik. Tapi sebelumnya, saya ada pertanyaan untuk kamu. Kenapa sampai sekarang hidupmu masih seperti ini? Kenapa sampai sekarang belum ada kemajuan signifikan yang terjadi dalam hidupmu? Padahal kamu sendiri mungkin sudah merasa berjuang secara maksimal sampai kamu jenuh sendiri dengan situasi saat ini. Mirisnya, kamu masih belum tahu nih apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian, saya ingin bertanya lagi sama kamu. Apakah kamu sudah merasa bosan dengan kehidupan ini? Dan apakah kamu sudah lelah dengan kehidupan kamu ini? Kehidupan yang masih saja belum terjadi perubahan yang berarti. Kalau iya, berarti kamu masih sejalan dengan mayoritas orang di luaran sana, yang juga masih kebingungan dengan arah hidup mereka saat ini. Teman-teman, apakah kamu tahu kenapa masih banyak orang yang mengalami kegagalan? Sebenarnya, hanya ada dua penyebab utama di balik kegagalan tersebut. Pertama, karena belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kedua, karena terlalu banyak mengikuti saran orang lain. Intinya hanya dua penyebab utama itulah yang membuat seseorang menjadi sering mengalami kegagalan. Nah, kali ini saya hanya ingin fokus pada penyebab yang kedua. Penyebab kegagalan seseorang karena terlalu banyak mengikuti saran orang lain. Kenapa masih banyak orang yang hingga saat ini masih sendirian? Padahal dia sudah sangat berharap untuk bisa segera memiliki pasangan. Tetapi kenapa hingga saat ini masih juga belum berhasil? Lalu, kenapa masih banyak juga orang yang bermimpi mendapatkan pekerjaan di kantor dan masih saja mengalami kegagalan? Atau masih banyak juga orang yang sudah sangat berambisi bisa segera naik pangkat di pekerjaannya, akan tetapi masih belum naik-naik pangkat. Dan kalaupun berhasil, itu harus memakan waktu yang sangat lama. Begitupun dengan mereka yang ingin sukses dalam menjual produk. Kenapa bisa begitu? Yang ini jawabannya hanya satu, dan inilah yang akan saya bahas pada konten saya kali ini. Ini mengenai keunikan diri. Ya, setiap orang memiliki keunikannya sendiri-sendiri, dan keunikan inilah yang menjadi perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya, orang yang berhasil dan yang gagal. Masih banyak orang yang merasa kebingungan bagaimana cara mengubah hidup mereka. Bagaimana menjadi orang yang terpandang dan dipandang. Padahal,
Caranya sangatlah sederhana. Gunakanlah keunikanmu. Gunakan keunikanmu itu. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang tidak tahu apa keunikan diri dari dirinya sendiri. Atau mungkin sudah tahu, tapi masih tidak percaya. Tidak percaya pada diri sendiri, itu artinya sama juga dengan tidak percaya diri. Sekarang, tolong coba bayangkan salah satu tokoh favoritmu di dunia ini. Bukankah kamu tertarik padanya karena dia memiliki keunikan? Apapun itu keunikannya. Pokoknya sesuatu yang membedakan dirinya dengan orang lain. Entah itu kepandaiannya, fisiknya, ataupun kepribadiannya. Coba renungkan sejenak. Kalau di dunia ini, semua orang sama persis dengan idolamu, apakah kamu masih akan tetap mengidolakannya? Pasti enggak ya. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Apakah kamu punya satu atau beberapa barang yang hingga saat ini masih kamu pakai dan kamu sangat sulit untuk melepaskan barang itu? Kenapa kamu masih menggunakannya? Jawabannya simpel, karena barang-barang itu memiliki keunikan yang berarti bagi kamu. Bisa karena nilai historisnya yang penuh kenangan, atau karena fitur-fiturnya yang unggul dan lain-lain. Benar kan? Seharusnya dari situ kamu udah bisa dapetin jawabannya kalau aku pengen jadi orang ternama, aku harus jadi diriku sendiri dengan segala keunikanku ya. Kembali lagi, kenapa sampai sekarang kamu belum juga diterima kerja di kantor yang kamu inginkan? Kenapa sampai sekarang daganganmu masih belum terlalu laris di pasaran? Terus, buat kamu yang saat ini pengen punya pasangan, tapi masih belum dapet-dapet juga, kenapa bisa begitu? Oke, pertama, stop berambisi ya. Karena kalau kamu terlalu berambisi, sama halnya kamu sedang meminta-minta. Ada yang namanya kemelekatan di situ. Sampai sini paham ya? Lalu yang kedua, alasan utamanya adalah karena tidak ada sesuatu yang istimewa yang bisa kamu tonjolkan dari dirimu atau produkmu. Intinya adalah stop berambisi pada apapun yang menjadi keinginanmu. Nah, kan malah kamu bertanya-tanya, ya gimana caranya bisa dapetin kalau nggak dikejar? Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, cukup tonjolkan keunikan diri pribadimu atau produkmu. Cuman itu kuncinya, ini yang akan membuat orang lain menjadi terpesona, yang akan dicari banyak orang, dikejar-kejar berbagai peluang dan mendapatkan banyak keberuntungan. Nah, terakhir saya ingin bertanya, kenapa sampai detik ini kamu masih dengerin dan menikmati konten saya? Yes, tentunya karena menurutmu ada sesuatu yang unik pada konten saya ini. Entah itu karena kamu terpesona dengan suara saya, atau karena judul konten yang menarik perhatianmu, yang mungkin isinya bakalan relate banget sama kondisimu saat ini. Dan akhirnya, kamu jadi penasaran akan jawabannya. Betul kan? Nah, inilah keunikan saya. So, kalau saya bisa mengenali keunikan saya, kenapa kamu enggak? Jadi, buat kamu yang sampai sekarang masih nganggur, atau belum punya pasangan, atau produkmu belum diterima dengan baik di pasaran, masih dikucilkan teman, tetangga, keluarga, pokoknya apapun masalahmu yang terjadi dalam hidupmu, jangan berkecil hati ya. Mulai sekarang, kenalilah dirimu sendiri dan jadilah diri sendiri. Kenali keunikanmu dan fokuslah pada keunikanmu itu. Gunakan itu. Jangan terus-terusan mengikuti saran orang lain. Oke? Keunikanmu yang akan mencerminkan pribadimu yang sesungguhnya. Dan ini adalah hal yang paling berharga dalam dirimu, yang akan mengantarkanmu menuju kesuksesanmu. Sudah siapkah kamu menjadi diri sendiri? Sudah siapkah kamu menjadi orang terpandang dan dipandang? Ayo, tunjukkan dirimu yang sesungguhnya dan lihatlah perubahanmu yang sangat menakjubkan. Saya RK dari Ruang Kesadaran undur diri, tetap semangat ya.
RK.